damai sejahtera datang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus turun atas kita semua. Haleluya. Amin. Tetap kami lakukan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bisa jabat tangan kanan kiri depan belakang, katakan mari datang sama Tuhan dengan sukacita. Mari datang Ya. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan, saya boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami datang Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan memberikan Tuhan Yesus roh jiwa tubuh kami di hadapan Tuhan. Kami memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menyenangkan hatimu pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami membuka hati kami, rohmu Tuhan Yesus menguasai kami. Rohmu memenuhi kami. Ora batang karalala basyikara. Iya ralala basyikara ralala Yesus.
setiamu. Kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin. Mari berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percaya pagi hari ini kita mau terima anggur yang baru, amin. Terima minyak yang baru, amin. Dan kita pujikan anggur baru.
Saya mau berikan waktu buat bapak, ibu atau saudara yang mau bersaksi. Saya percaya bahwa setiap kita semua di sini mengalami kasih Tuhan setiap hari, amin. Tapi saat ini mungkin ada yang ingin membagikan kesaksian yang membuat semuanya bisa diberkati. Silakan. Oh ya, ada. Silakan Bapak. Salam. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyaksikan begitu besar kasih Tuhan kepada hidup saya. 1 bulan yang lalu saya itu didapuk mayat tingkat nasional ruatan Wirjiganagari di Kabupaten Semarang. Sebetulnya ada di Pati tapi diberikan di Kabupaten Semarang. Karena pada waktu itu saya mengadakan ruatan wayangan itu dengan penuh doa supaya betul-betul Roh Kudus turun, karena itu Wirjiganagari. Apa yang menjadi Sukerto di negara Indonesia ini akan terbuka dan terbuka. Tapi ternyata benar saudaraku, 3 hari kemudian ada peristiwa yang sangat memalukan. Pembunuhan bagi sesama anggota itu terbuka. Tapi pada waktu itu juga saya bersama teman-teman saya, sebetulnya itu adalah tokoh-tokoh doa. Dari doanya itu bukan doa bahasa sana, tapi bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada waktu saya pulang, karena saya di situ pelatihan di UNES dari hari Rabu, Kamis, terus mulai terus saya itu. Tapi saya penuh dengan doa, karena itu akan disaksikan begitu banyak orang seperti apa pentas ini. Siang malam tidak pernah tidur, karena apa yang akan saya sampaikan itu harus penuh dengan firman Tuhan. Terus apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Saya pulang bersama tukang ojek saya. Sampai di barang itu tukang ojek saya itu bisa lupa dan jatuh. Saya diseret, tapi karena saya mungkin Tuhan itu menjaga saya dan saya penuh dengan Roh Kudus, saya senantiasa minta kekuatan setiap pagi, bangun malam, penuh dengan doa. Apa yang terjadi saudara? Tukang ojek saya itu jatuh, tapi saya itu melihat di depannya itu ada lampu, saya pegang seperti itu. Terus dia itu jepresnya di tembok bus itu, saya pegang, tapi dia seperti orang dibelah itu karena apa? Kena tali helm. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan menolong, Tuhan Yesus tolong, betul-betul luar biasa. Sampai ini saya di sini pun gak ada yang ngajak, padahal besar. Itulah saya menerima mujizat yang sangat luar biasa, bahwa setiap langkahku, setiap dimanapun saya berada, karena saya penuh dengan doa meminta Roh Kudus tercurah di dalam hidupku, kekuatan Tuhan senantiasa menopang dalam hidupku. Sampai sekarang saya tetap sehat walafiat, tidak ada satupun apa yang menjadi luka di dalam hidup saya. Secara nalar saudara, Bapak itu tidak bergampang, tapi kita harus buat jalan lagi. Sudah pengen itu kalau itu tidak ada pertolongan Tuhan dan saya tidak disadarkan, dan saya langsung share anak itu namanya Billy. Pasti kepalanya di mana dan saya sendiri tak bagaimana. Tapi puji Tuhan, karena saya percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus di setiap waktu
waktu Tuhan Yesus menjauhkan dari malapetaka. Setiap orang yang jatuh pasti akan segera dibangunkan, tidak akan tergeletak. Puji Tuhan. Itulah peristiwa 1 bulan yang lalu. Semoga menjadi kebanggaan kita bahwa Tuhan Yesus dimanapun tempatnya, baik di utara, di selatan, di barat, sampai di timur, senantiasa menumpang di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah kesaksian saya, begitu besar kasihnya kepada hidup saya. Semoga juga terjadi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji Tuhan. Salam. Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, mau keadaan gak enak sekalipun ya, tantangan di depan gitu ya, bahkan apa yang kita alami sekarang mungkin berat buat kita, selama kita punya Yesus, musim apapun kita tetap akan bisa berdiri. Amin. Tadi Bapak sampaikan gitu, Tuhan ketika kita tergeletak gitu, Tuhan bisa bangkitkan. Ya, itu ya dan amin. Asal kita benar-benar melekat sama Yesus. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Bersamaku di setiap
terpenting Tuhan Yesus dalam ibadah Tuhan Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan Engkau berbicara Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ada sesuatu yang Engkau mau sampaikan Tuhan. Dan setiap kami Bapa, kami tidak mau batasi kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami tidak mau batasi Tuhan dengan tempat, dengan apapun Tuhan. Dan kami buka hati Tuhan. Kami buka hati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berbicara Tuhan. Engkau yang mengubahkan. Engkau yang Tuhan membangkitkan. Engkau yang memulihkan Tuhan. Oleh karena hadirat Tuhan. Oleh karena hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menyembuhkan. Hadirat Tuhan membuat apa yang bahkan susah, rumit pun Tuhan sanggup ubahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih berbicara lebih lagi Tuhan pagi hari ini. Dan kami siap mendengar, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kabar baik, amin. Sehat? Kali pertama ini Pak, saya datang ke tempat ini. Dan satu hal, ini seperti rumah saya sendiri. Wah, happy banget ya. Karena sejujurnya saya ini juga orang yang desa gitu ya. Sejujurnya saya ini orang yang desa. Bahkan saudaraku, saya ini terlahir di bapak orang Boyolali dan ibu Mak. Kalau saya panggil itu Mak karena orang desa. Mak gitu ya. Itu mak saya ini orang Wates dan saya tinggal di Jogja. Nah, satu hal begini Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu tidak dibatasi dengan tempat. Amin. Sekalipun Bapak Ibu Saudara mungkin di tempat ini mungkin sederhana atau apapun, ketika kita angkat hati di hadapan Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan itu turun. Amin. Hadirat Tuhan itu enggak hanya Bapak Ibu Saudara ada di tempat yang mungkin ber-AC, ada di tempat yang mungkin banyak orang, hamba Tuhan yang terkenal. No, Saudara. Tetapi ketika hadirat Tuhan itu ada, itu hanya satu, Saudara. Ada hati yang mau minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Haleluya. Mau masalah apapun Bapak Ibu Saudara, ketika Saudara angkat hatimu sama Tuhan, Tuhan aku rindu Engkau Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu Allah yang murah hati. Amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini saudaraku, saya cukup tegang saudara. Jadi saudara jangan ikut-ikutan tegang. saya yang tegang saudaraku. Karena ini saya jarang melayani di gereja ya. Karena memang di Family Blessing ini persekutuan doa. Jadi di rumah-rumah melayani bukan di gereja-gereja seperti ini. Ini kesempatan yang langka bagi saya untuk saya melayani. Haleluya. Kita buka firman Tuhan. Sebelum buka firman Tuhan, saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara. Apakah orang Kristen itu menjamin hidupnya benar? Jaminan? Apakah hamba Tuhan itu jamin hidupnya benar? Wah, banyak. Kamu tanya, apakah ibu rumah tangga itu jamin hidupnya benar? Belum tentu ya. Yang muda-muda. Sekarang gantian. Apakah yang muda-muda itu jamin hidupnya benar? Orang, gitu ya. Lah, terus gimana dong, gitu ya? Siapa yang bisa jamin itu? Kamu katakan begini, saudara, nggak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Oh, bahkan seorang mungkin kita lihat orang ini mungkin tidak ada pengharapan atau segala macam, tapi bisa. Tuhan bisa pakai dan Tuhan bisa ubahkan, itu bisa. Amin. Amin. Dan pagi hari ini kita mau belajar bagaimana sih, apa sih yang namanya orang benar di hadapan Tuhan itu apa? Dan saya mau katakan, mau latar belakang Bapak Ibu Saudara mau bagaimanapun juga, mau keadaan apapun juga, mau saudara pangkatnya tinggi atau bagaimana, atau mungkin kerja, mungkin petani. Ayah saya seorang petani, Bu Saudara. Dan saya juga kalau ada kesempatan bantu Saudara. Memang rasanya kalau angkat-angkat gabah segala macam itu memang haleluya Saudara. Kroso, boyo itu kroso. Tapi saya percaya orang-orang di sini kuat Saudara. Amin. Nah, begini saudaraku, orang yang benar
itu syarat yang pertama itu iman. Amin. Orang yang benar, karena begini Bapak Saudara, banyak orang saudaraku mau hidupnya mungkin tanda kutip diberkati Tuhan, mungkin punya jabatan tinggi segala macam, kalau hidupnya gak benar, saudara, ujung-ujungnya kemana saudara? Neraka atau surga saudara? Yakin? Harus yakin, mantap saudara. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih orang yang benar itu bagaimana sih? Atau mungkin harus ada di mimbar begini seperti saya saudara, aku dikatakan ini orang benar. Belum tentu saudara. Saya juga berdiri sini banyak salahnya juga sama gitu saudara. Dan satu hal bahwa orang yang benar itu yang pertama adalah dia punya iman. Nah, sering kali kita ngomong aku punya iman, aku punya iman. Nah, iman yang bagaimana dulu Bapak Ibu Saudara? Kita mau belajar Bapak Ibu pagi hari ini bahwa iman yang seperti ini saudara. Kita buka di Roma. Saudara, kalau kadang suara saya keras, saudara banter supaya iman timbul dari pendengaran. Maaf saudara, grek itu kaget, yang tidur bisa bangun saudara. Amin. Haleluya. Roma 4 ayatnya yang ketiga. Sudah ketemu semua? Roma 4 ayatnya yang ketiga. Kita akan baca 1, 2, 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lompat saudaraku ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-25. Kita lanjut ayat yang ke-17. Sudah ketemu saudaraku? Seperti ada tertulis, apa saudara? Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada apa saudaraku? Dasar untuk berharap, namun dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Saya mau katakan begini saudara, ketika Abraham saudara terima janji Tuhan, umurnya saudara sudah nggak muda lagi saudara. Amin. Nah, iman yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kita mencatat di Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Nah, iman adalah dasar. Dasarnya itu yang bagaimana sih? Kalau kita bangun rumah, itu harus ada pondasi. Betul saudara ya? Nah, pondasi yang bagaimana? Yang supaya rumah itu supaya bisa benar-benar kokoh. Sama seperti iman. Iman adalah dasar. Dasarnya itu yang bagaimana sih Bapak Saudara? Nah, pagi hari ini kita belajar tentang Abraham, bahwa iman, dasar dari imannya Abraham ini saudara, simpel saudara. Dia nggak ada dasar untuk berharap. Betul saudaraku? Nggak ada dasar untuk berharap. Mau berharap dengan dasarnya fisiknya,
Dasarnya kekayaan, Tuhan memberkati dengan janjinya yang ajaib, saudara. Dasarnya kekayaan pun juga nggak bisa. Sarah sudah benar-benar sudah mati haid. Abraham sudah kira-kira umurnya 100 tahun, nah kita mencatat. Bapak ibu saudara sini yang ada 100 tahun? Yang saya Pak Jadi umur berapa? 26. 25. 68 saudaraku. 100 tahun itu bisa ngapain aja sih umur 100 tahun. Nah, Abraham itu tidak punya dasar untuk berharap, tapi Alkitab ia berharap dan percaya. Nah, dasar iman adalah dasarnya. Alkitab mencatat di 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Kita belajar firman Tuhan, buka saudaraku. Supaya kita belajar mengerti, bukan hanya kita klaim iman, tetapi satu hal kita ngerti. Ini sesungguhnya ini kita ini punya iman apa enggak gitu. Di 1 Korintus 2 ayatnya yang ke 5. Sudah ketemu, boleh salah satu bacakan. Pak Ganjar boleh. Dipanggil Pak Ganjar katanya. 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sekali lagi 1, 2, 3. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini saudara, dasarnya iman bahwa Abraham itu dia bergantung hanya satu saudara, kekuatan Tuhan. Amin. Kalau kita beriman sesuatu dasarnya apa? Kalau kita beriman sesuatu kita harus mendasarkan iman kita kepada kekuatan Tuhan. Kalau enggak dengan kekuatan manusia itu saudara, bisa yang namanya kita kecewa sama Tuhan. Betul nggak saudara? Berdoa, aku is doa, aku is puasa 40 hari 40 malam. Makan gitu ya. Makannya mungkin jam 6 gitu ya, sama kayak saudara kita. Atau mungkin saudara puasa nggak apa saudara, puasa Daniel mungkin aku sudah melakukan A, B, C, D, E. Tetapi cek kembali dasarnya kita, apakah dengan kekuatan kita, apakah dengan channel kita, apakah dengan mungkin apa yang kita punya, atau dasarnya kita beriman itu dengan kekuatan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa Abraham ini mengajari kita bahwa dasarnya imannya Abraham itu lihat kekuatan Tuhan. Karena Abraham berkata bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang yang mati. Amin. Bahwa imannya itu saudara dasar kekuatan Tuhan. Perempuan Kanaan kalau saudara baca saudara, itu tentang ketika anaknya yang sakit, anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita, ketika dia berseru sama Yesus saudara, Yesus tolonglah anakku. Saudara, hati ibu-ibu bagaimana saudara ketika anaknya sedang sakit? Pasti pengennya cepat disembuhkan ya. Pengen saudara. Tapi apa Yesus apa responnya saudara? Responnya Yesus diam. Dicuekin. Yang pertama saudara, ketika dari ibu ini dia berseru sama Tuhan, Tuhan diam. Saya mau tanya buat saudara, Tuhan itu selalu menjawab doa nggak sih? Tuhan selalu menjawab doa nggak? Halo? Tidak. Sesungguhnya Tuhan itu selalu menjawab doa. Sesungguhnya Tuhan selalu menjawab doa. Doanya itu bisa ya? Bisa? Loh, tidak itu dijawab nggak sih? Loh, dijawab saudara. Kadang, Mak, aku jawab deh, Mak. Ora. Dijawab nggak? Dijawab saudara. Betul? Betul. Sekalipun Tuhan tidak ngomong pun saudara, seperti perempuan itu saudara, sering ibu itu minta memohon anaknya sedang kerasukan setan dan sakit saudara. Yesus diam saudara. Itu juga dijawab saudara. Apakah Yesus tuli? Apakah kita ketika doa sama Tuhan kita berseru, aku ini butuh Tuhan, aku ini butuh ini, terang butuh wis deadline Tuhan misalkan. Tetapi ketika itu Yesus diam saudara, Yesus nggak ngomong saudaraku. Apakah Yesus jahat?
No. Makanya iman itu harus dasarnya benar-benar kekuatan Tuhan. Kalau nggak bisa kecewa, saudara. Nggak dijawab, saudara bisa untung. Betul. Do you know untung? Untung itu ngambek, saudara. Mintanya cepat, mintanya instan, mintanya benar-benar karena wis pepet Tuhan. Wis benar-benar butuh Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika perempuan itu, saudara, dia bahkan ketika Yesus, dia malah justru dia benar-benar datang sujud menyembah, akhirnya diusir. Iya, perasaannya diusir, saudara. Maaf, saudara, misalkan nih, cuman digini ya, Pak Sigit maaf, itu bukan kursi Pak Sigit belakangan. Iya, perasaannya nggak enak, kayak diusir, waduh, nggak dianggap sama sekali. Yesus jahat. Yang ketiga, saudara, dianjing-anjingkan. Ketika, saudara, perempuan itu, saudara, merasa begitu, apakah dia berhenti dan dia kecewa sama Tuhan? No. Bahkan justru perempuan itu bilang begini, benar Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Dia punya sikap hati yang benar. Dan Yesus ngomong apa? Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Seketika itu juga anak. Amin. Kadang-kala begini, saudara, ibu ini dia minta kesembuhan, betul ya? Terus kepepet, terus ngerasa kepepet, pepet, saudara, terdesak, bener-bener, wah, ini kudu Tuhan, kudu, harus sekarang ini Tuhan. Tetapi Tuhan enggak. Tuhan pengen uji imannya. Makanya terakhir Tuhan bilang, hai ibu besar. Mungkin, saudara, mungkin hari-hari ini, saudara, kok doaku kok belum dijawab ya Tuhan. Mungkin saja Yesus sedang uji iman. Amin. Pengennya kan kalau juga pengen dijawab ya, saudara. Pengen, saudara. Saya juga pernah ngalamin, saudara. Singkat cerita, saudaraku, ketika iman ini dasarnya kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat beberapa tahun yang lalu kita hadapi benar-benar pandemi. Betul ya, saudaraku? Benar-benar pandemi dan akhirnya rumah sakit full, saudara. Karena banyak yang sakit, betul ya? Full. Waktu itu kalau saudara ngalamin di Jogja juga rumah sakit pada full. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian, saya ditelepon sama orang yang tidak dikenal. Dan itu musim benar-benar PPKM, benar-benar mencekam, kondisinya benar-benar mencekam sekali. Dan rumah sakit pada full. Akhirnya saya ditelepon sama bapak-bapak yang itu saya nggak ngerti siapa. Dia minta tolong saudaranya ada di rumah sakit dan tidak ada yang nemenin di sana. Dan kondisinya itu benar-benar parah waktu itu ya, nggak bisa napas, sesak napas. Dan ketika saya ditelepon, ini siapa? Ini Bapak Amir. Oh iya betul, saya. Pak, saya minta tolong Pak, saya minta tolong. Akhirnya saya tunggu dulu Pak, saya coba tanya sama istri. Saya diskus karena apa, saudara, ini pengalaman mencekam ya saudara, betul ya saudara. Pengalaman benar-benar ini ketika sesak napas itu karena COVID, saudara. Waktu itu awal-awal benar-benar segala macam itu, saudara. Ketika itu, saudaraku, saya putuskan untuk ke sana, ke rumah sakit. Gak ngerti itu siapa, bukan saudara kita. Boro-boro kalau saudara belum tentu kita mau, saudara. Ini gak ngerti ini siapa, gitu, saudara. Gak kenal, gak siapa, gak tahu mukanya kayak gimana, gak tahu. Saya putuskan, ya Bu, ya Pak, malam ini saya nemenin nginap saya. Karena apa, saudara? Karena posisinya pasien itu bapak yang di rumah sakit itu belum dapat tempat di ICU-nya karena posisi benar-benar ramai. Jadi di lorong itu semua penuh semua, dan nunggu antrian untuk masuk ke kamar itu harus ada yang jagain, itu harus ada yang nungguin. Nah posisinya nggak ada keluarga satupun, dan waktu itu PPKM nggak bisa orang itu masuk ke Jogja, nggak bisa. Nah ketika itu Bapak Saudara, saya putuskan untuk saya berangkat. Saya minta Tuhan, karena saya ada keluarga juga, saudara. Kalau saya mati pun sendiri, is oke lah, karena ada keluarga. Bagaimana begitu, saudara? Tapi tetap Tuhan gerakkan untuk maju.
Ketika itu saudaraku, doa saya minta istri saya untuk rapin saya, rapi mah doa. Ya udah, dasarnya itu kita doa sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan, melangkah saudara. Malam-malam saya jalan sudah jam 8:30. Saya nggak tahu orang ini siapa segala macam, akhirnya ketemu saudara. Dan ketika itu benar kondisinya benar-benar udah pakai oksigen, saudara, udah mengkis-mengkis, kalau orang Jawa bilang mengkis-mengkis gitu ya. Dan itu saudara, saya juga pertama kali melihat saudara orang yang meninggal itu sampai benar-benar nafas terakhirnya itu ya di situ ada. Benar kondisi mencekam waktu itu. Dan satu saya nemenin, mau batuk-batuk segala macam saya nemenin saudara. Batuk-batuk ini segala macam nemenin, saya sampai kamar mandi tak nemenin saudara karena nggak bisa apa-apa. Setelah itu saudara, malam itu saudara, saya balik, saya nggak tidur, saya jagain, dan paginya ada doa di bait karena tempat sekretariat pelayanan, ada doa di bait, ya saya diem aja karena kalau saya tahu rumah sakit ini segala macam jadi gak enak sama rekan-rekan lagi doa nggak fokus jadinya kan. Yaudah ikut aja doa, percaya gitu. Dan saya percaya. Puji Tuhan ya saudaraku. Saya juga doakan, gitu, saya doakan dalam nama Yesus, saya doakan. Puji Tuhannya saya juga bisa sampai berdiri di sini ya nggak kena. Amin. Kamu katakan begini Bapak saudaraku. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, ketika kita doa sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan, dasarkan iman kita itu kepada kekuatan Tuhan. Amin. Dasarkan iman kita kepada kekuatan Tuhan supaya apa? Kita nggak gampang kecewa. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari bagi berdiri Bapak saudaraku. Bapak terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Memberkati yang hadir Tuhan Yesus apapun pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus. Iman mereka Tuhan Yesus, iman kami semua Tuhan didasarkan oleh karena kekuatan Tuhan. Bukan dengan hikmat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Yang hadir Tuhan Yesus. Mereka Tuhan mengalami Engkau Tuhan Yesus. Mereka Tuhan Yesus terus Tuhan. Terus Engkau pacu iman mereka Tuhan Yesus untuk Tuhan berdiri teguh kuat Tuhan Yesus dan tidak bimbang Tuhan. Karena orang bimbang Tuhan Yesus tidak dapat apa-apa. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang jamin kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini dari family blessing. Namanya tadi Paulus Amir. Amir. Ya, jadi bukan Amir Membolos ya. Nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mas Paulus Amir, ya, luar biasa dari Wates dan dari Boyolali. Jadi tinggal di Wates ya. Di Jogja. Nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud saya menginspirasi di dalam kehidupan kita. Jadi kita membentuk KPI ini ya merupakan seperti family blessing ini untuk doa. Ya, yang penting doa. Doa iman itu harus dikembangkan di dalam kelompok pribadi masing-masing. Amin. Nah, sehingga bisa melayani kemana-mana. Luar biasa Pak. Tuhan memberkati, saudara punya iman yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman pada saat ini. Mari kita akan simak di dalam pengumuman ini, Bapak Ibu. Jadwal pelayanan ibadah Raya Gabungan di Ngadipowo dan Peneguhan Nikah. Perhatikan ya. Jadi Minggu tanggal 4 September jam 7 ya, firman Tuhan saya sendiri BL akan dilayani oleh Saudari Esther Liliana dan Saudari Abigail, LCD Saudara Ganindra, Ases Ibu Ramiem dan Ibu Tarni. Ya, dukung dan doakan acara pernikahan Saudara Yusef Mariono OHK ini. Jadi disingkat ya dengan Saudari Rika Maria Magdalena. Apakah hadir orangnya? Tidak hadir ya. Kita doakan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari Minggu ya.
Jadi jangan lupa untuk kita gabung dari Margosari dan Ngadiporwo di tempat ini. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, KPI-nya tetap berjalan dan temanya adalah memberi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan persiapkan persembahan kita sebelum kita tutup pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus terima kasih. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kita akan angkat persembahan kita dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkau yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak merasa khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkati persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini, khusus gereja Ngadiporwo dan Margosari, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan angkat pujian Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, sungguh luar biasa penyertaan-Mu terhadap kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, jemaat yang ada di Ngadiporwo telah diberi support mengerti tentang iman yang benar. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah kita akan sederhanakan bahasa kita, bahwa orang yang percaya akan diberkati Tuhan, orang yang percaya akan dilindungi oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang sanggup memelihara kita. Tidak ada satupun yang tidak akan dipelihara oleh Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar anak-anak akan pulang meninggalkan tempat dan ruangan ini, akan kembali ke aktivitas mereka masing-masing.
baik yang bertani akan kembali ke pertaniannya, baik yang dagang akan kembali ke perdagangannya. Juga Tuhan, kepada anak-anakku yang menjadi pegawai, Tuhan akan sertai dan Tuhan akan lindungi, pakai dia sehingga dia akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami berdoa untuk kedua calon mempelai pada saat ini yang akan diberkati pada hari Minggu tanggal 4 September, Saudara Yosef Mario dan Saudara Rika Maria Magdalena. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masih bekerja. Tuhan akan pakai dia, lindungi dia, sehingga pelaksanaan akan terjadi dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat akan dicurahkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan family blessing akan melayani di Margosari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah pada saat ini. Bawalah damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pulang dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Bapa, terima kasih.